Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah untuk mata kuliah film dan animasi 2, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang review project tag masking, yang mana project tag masking di situ digunakan dalam ujian tengah semester pada mata kuliah film dan animasi 2 kemarin, ya. Nah, pada prosesnya di sini nanti tidak hanya menggunakan particle illusion di dalam pengaturannya, tapi juga menggunakan After Effects, ya. Pada contohnya ini saya menggunakan After Effects, ya, karena After Effects memiliki masking, ya, itu. Dan maskingnya harus digerakkan, ya. Jadi di sini untuk tag efeknya itu tidak seperti yang tag sebenarnya, ya, tapi gambar berupa teks. Jadi menggunakan gambar berupa teks, kemudian dianimasikan dan diberikan klip efek di dalamnya, kemudian digabungkan di dalam After Effects untuk dianimasikan dengan menggunakan masking, ya. Nah, itu untuk pembahasannya. Baik, untuk contohnya di sini, ya, kita lihat dulu. Nah, jadi seperti ini, ya. Pada contohnya di sini akan muncul like-nya dulu, kemudian baru gambarnya, ya. Nah, seperti ini bergantian. Jadi untuk like-nya di situ dari particle illusion, ya. Kemudian untuk tag-nya itu dari gambar, ya. Nah, ini sebenarnya gambar. Kemudian di masking sesuai dengan kontur dari teksnya, ya. Nah, itu untuk contohnya. Jadi nanti kita akan membahas ini di dalam proses penyampaian mata kuliah untuk sesi kali ini, ya. Baik, seperti biasa yang sudah join yang sudah login syakat, ya, yang sudah login syakat bisa langsung join di sini untuk bisa ikut kuliah. Kemudian untuk segala pertanyaan dan komentar silahkan diketik di live chat, ya. Disampaikan saja pertanyaannya ataupun komentarnya berkaitan dengan pembahasan pada materi hari ini, ya. Itu. Oh, baik, di sini sudah ada yang hadir, yaitu Mas Fatoni, ya. Selamat sore, selamat bergabung. Baik, sambil menunggu yang lain, kita lanjutkan saja untuk pembahasannya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Nah, pada tahap awal persiapannya di sini nanti kita lihat dulu berapa ukuran stage yang dibutuhkan untuk membuat animasi yang tadi saya tunjukkan, ya. Untuk membuat animasi tag masking seperti tadi yang saya tunjukkan. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita harus membuka dulu videonya untuk bisa melihat ukuran dari gambar yang digunakan, ya. Nah, di sini nanti tinggal kita buka saja, ya. Nah, ini dalam footage UTS, ya, kemarin gambar soal ini juga bisa. Nah, di sini diatur 320 240, berarti kita persiapkan untuk stage-nya ini 320 kali 240 sesuai dengan ukuran gambarnya, ya. Di dalam particle illusion. Jadi kita buka particle illusion, kemudian kita atur stage-nya dengan menggunakan project setting, ya. Di sini. Nah, saya cek dulu, ya, bentar, ya. Oke, sudah jalan. Baik. Di dalam project setting di sini nanti tinggal diatur ukurannya, ya, dari dimension atau stage size.
Di sini sudah 320 240 dengan frame rate-nya 30. Kalau frame rate-nya mau diubah 25 silahkan ya. Semakin besar frame rate-nya itu sebenarnya semakin bagus karena gambarnya semakin halus ya. Cuma ukurannya nanti juga akan semakin besar karena dia menyimpan gambar semakin banyak ya. Oke, sudah tidak ada pengaturan lain ya, sudah diatur standar. Jadi hanya untuk memastikan saja bahwa untuk stage-nya sudah 320 240. Kemudian yang berikutnya di sini tinggal kita masukkan gambar ke dalam stage-nya. Jadi di dalam particle illusion tidak ada menu insert ya, karena di sini tidak untuk menata gambar ya. Jadi particle illusion fokusnya hanya untuk membuat efek dari emitter-emitter yang sudah tersedia ya. Nah, kalau efeknya di sini tidak kalau misalkan dalam menyusun efek di sini butuh acuan video atau gambar bagaimana? Nah, kalau pengen menggunakan acuan video atau gambar di dalam menyusun efek di particle illusion ya, menggunakan emitter-emitter yang sudah disediakan. Di sini nanti kita bisa gunakan klik kanan pada layernya, ya. Jadi di sini ada layer 0. Jadi di dalam layer 0 ini tinggal diklik kanan, ya. Kemudian kalau sudah kita klik kanan di layernya, tinggal diklik background image. Jadi gambar ataupun video yang digunakan sebagai acuan dari particle illusion ini diatur sebagai background, jadi nggak bisa digeser-geser, nggak bisa dibesarkan, nggak bisa dikecilkan ya. Jadi sudah paten karena dia fungsinya sebagai background ya. Ini jadi tinggal diklik background image, kemudian dari background image di sini all supported format filenya ini bisa kita lihat. Kalau pengen memastikan file-file apa saja yang bisa disupport untuk background image-nya. Nah, di sini ternyata salah satunya ada AVI, berarti background image itu tidak hanya gambar ya, tapi juga bisa berupa video. Kalau memang pengen acuannya menggunakan video. Nah, ini ya, bisa PSD juga, bisa PNG dan JPEG dan lainnya ya. Jadi cukup banyak yang bisa disupport, jadi nggak ada masalah ya. Di sini tinggal kita arahkan saja ke folder ya, ke folder tempat filenya. Gambar soal ya. Kalau sudah di open, maka nanti gambar soal di sini akan muncul ya, atau akan masuk di dalam stage-nya ya. Oke. Nah, kalau sudah dari sini nanti tinggal kita atur pergerakan dari emitternya menyesuaikan dengan kontur dari gambar teksnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk waktu ya. Nah, untuk waktu ini bisa kita sesuaikan pergerakan masing-masing animasi di dalam tiap hurufnya. Di situ nanti pengen diatur berapa ya. Jadi misalkan saja di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 huruf yang mana I ini cuma satu pergerakan ya. C juga sama. Jadi ini bisa dikategorikan dalam satu urutan gerakan, misalkan bareng ya. I nanti C langsung muncul ya. Bisa juga. Berarti di sini nanti kita persiapkan untuk waktunya untuk 6 gerakan animasi ya. Jadi kalau satu gerakan animasinya ini 1 second misalkan, thread ini 1 second, berarti paling tidak butuh 6 second. Kalau 1 secondnya di sini adalah 25 atau 30, berarti tinggal dikalikan 6 ya. Pada contohnya di sini saya menggunakan 30 frame per second pada project settingnya tadi ya. Ini ya 30 frame per second. Nah, berarti di dalam pengaturannya untuk end frame ya, untuk end frame di sini tidak bisa 120 ya. Kalau 120 berarti dibagi 30 cuma 4 second ya. Berarti tinggal kita kalikan 30 kali 6 itu ada 180 frame ya.
Berarti end frame-nya ini tinggal diubah menjadi 180 frame ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu ya. 180 frame. Ini untuk pergerakan 6 second. Jadi kalau satu gerakan ini, satu huruf ini bergeraknya 2 second, ya berarti tinggal 30 kali 2, 60 kali 6 ya, 360 frame ya. Nah, itu di dalam pengaturan. Oke, kalau sudah, kemudian tinggal kita atur ya. Kita pilih dulu salah satu emitter yang ingin digunakan ya. Kalau digerakkan di sini bagaimana bentuknya ya, apakah yang ini ataukah yang ini, terserah, silakan ya, ataukah yang ini ya. Nah, ini kita tinggal tentukan dulu ya. Misalkan yang ini ya, silakan ya, dipilih saja Magic Trail Sparkle. Kemudian kalau sudah, kita scroll di dalam stage-nya ya, diklik dulu untuk menempatkan emitternya. Nah, kalau sudah, kita scroll. Nah, setelah kita scroll, kemudian kita gerakkan emitternya ya. Jadi langsung aja digerakkan. 1 second berarti 30 ya. Berarti sampai sini pergerakannya, yaitu 1, 2, 3, 4 misalkan ya. 1, 2 misalkan, berarti 15 ini ke sini 15 kan, 15 frame, ini ke sini 15 frame. Kalau mau dibagi lebih detail lagi, 1, 2, 3 misalkan, berarti ini 10 frame, 10 frame, 10 frame ya. Nah, itu kalau pengen dibuat detail di dalam proses pergerakannya. Oke, kita atur 10 frame dulu ya. Nah, 10 frame ini kita gerakkan. Nah, ternyata masih terlalu besar ya, masih terlalu besar untuk ukuran hurufnya. Nah, berarti perlu ada pengaturan properti Magic Trail Sparkle-nya ya. Jadi seperti size ini dikurangi ya, itu. Kemudian velocity sebarannya ini juga dikurangi, jadi supaya tidak terlalu menyebar terlalu lebar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa tetap fokus di dalam hurufnya ya, misalkan 70. Oke. Kemudian numbernya juga bisa dikurangi kalau terlalu banyak ya. Nah, ini numbernya ya, ini bisa dikurangi, misalkan jadi 200. Kemudian live-nya ini juga bisa diturunkan, jadi tidak panjang waktu tampilnya ya. Misalkan dari 60 di dalam live, jadi ditampilkan pendek aja misalkan ya. Nah, misalkan jadi 40 atau 30 boleh ya. Nah, jadi pergerakannya nanti di sini dia akan bergerak cepat ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk pengaturannya ya. Nah, ini yang berkaitan dengan pergerakan ya. Sudah ya, bergerak di sini. Kemudian ini tinggal di atur dari Magic Trail Sparkle-nya, ini sudah ya. Kemudian di 10 second yang berikutnya tinggal kita gerakkan lagi. Nah, ke bawah. Oh, 55 berarti ya. Ini geser aja. Nah, ini ke bawah. Kemudian yang di sini nanti tinggal digerakkan ke samping ya. Nah, kalau kurang ya langsung di drag aja ini titiknya. Udah ya. 5 lagi, drag ke atas ya. Kemudian di frame 30 ke sini. Dah ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Jadi kalau dijalankan dalam waktu 1 second, dia akan berjalan. Nah ya, nih. Oke, jeda ya, misalkan jeda 10 second, 10 frame ya, 10 frame berarti ditambah 60 lagi ya.
jeda untuk masing-masing huruf ya, ditambah 60 atau 50, berarti dari 180 tambah 50 itu menjadi 230 ya. Oke, sementara gini dulu ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya di sini tinggal kita atur live-nya ya, atau visibility-nya ya. Visibility-nya bisa kita ubah, kita berikan keyframe sampai dengan 40 dia hilang ya. Nah, satu keyframe di sini ya, kemudian satu di sini, tarik ke bawah, jadi nanti sampai dengan 40 dia langsung menghilang ya. Red, nah ya. Nah, itu di dalam pengaturan visibility untuk Magic Trail Sparkle yang pertama ya. Selesai, tutup. Kemudian kita tambahkan Magic Trail Sparkle yang kedua ya, nih. Jadi tinggal diklik di dalam pengaturannya ini ya, satu itu. Kemudian kalau sudah, kita atur lagi sama seperti tadi ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti ini ya. Jadi di sini nanti pada posisinya atau pengaturannya untuk live, number, size, velocity ini bisa diatur sama seperti yang pertama ya. Itu. Nah, ini untuk pengaturannya. Nah, kalau sudah, sebagai acuannya di sini nanti tinggal kita buka saja. Kalau dikopikan gimana? Kalau dikopikan ya bisa, cuma nanti kita harus menggerakkan ulang. Kalau nggak ada masalah sih nggak apa-apa ya. Jadi misalkan ini saya hapus, ini saya copy, bisa juga klik kanan copy, klik kanan paste ya, P, Ctrl V. Nah, ini nanti ada Magic Trail Sparkle 2, posisinya sama plug ya, pengaturannya sama plug, gerakannya sama plug ya. Nah, kalau misalkan saja pengen diatur untuk posisinya berbeda ya, misalkan berubah posisinya dan lain sebagainya, ini harus kita reset dulu ini. Ini harus direset dulu. Posisi keyframe-nya harus direset terlebih dahulu ya. Jadi tinggal diklik kanan, kemudian direset. Nanti dia akan diatur di posisi defaultnya ya, di tengah-tengah. Nah, ini tinggal digeser. Nah, ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Nah, kemunculannya tidak dari sini ya. Kemunculannya tidak pada posisi ini. Nah, berarti dari posisi 40 ya, berarti kemunculannya. Nah, berarti untuk mengatur ini supaya bisa muncul dari posisi 40, di situ nanti kita bisa atur dari aktifnya ya. Kita bisa atur dari aktifnya. Nah, aktifnya di sini nanti tinggal kita klik kanan ya, reset ya. Nah, ini tinggal digeser sini ya. Oke ya. Nah, ini nggak muncul ya, ini nggak muncul karena aktifnya tidak diatur di posisi tersebut ya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Jadi kalau kita menambahkan misalkan ya, kalau kita menambahkan satu emitter baru ya, misalkan di sini saya tambahkan, klik. Nah, maka nanti untuk pengaturan aktifnya itu munculnya di posisi tersebut ya, munculnya di posisi tersebut. Walaupun untuk Magic Trail Sparkle-nya di sini terlihat ya, tapi ini nggak muncul. Nah, baru muncul di sini ya, karena aktifnya diatur di posisi tersebut ya, ini. Nah, ini untuk pengaturannya. Jadi kalau misalkan mau di copy
Ini tinggal diklik kanan aja, diklik ya, diklik Ctrl C Ctrl V bisa ya, tuh. Kemudian nanti di sini akan diletakkan sesuai posisinya ya. Nah ini nggak muncul nih, nah baru muncul setelahnya. Karena apa? Posisi playheadnya ada di posisi frame 40, cuma kan gerakannya ini nggak pas ya, jadi ini bisa dihapus, delete ya. Nah ini bisa dihapus ya kalau pengen dihapus ya, cuma harus 1 per 1. Klik kanan reset bisa juga langsung hilang semua ya. Nah ini set baru munculnya di 40 ya. Nah itu di dalam pengaturannya seperti itu. Ctrl Z, kemudian ini kita pindah di sini ya, mulainya. Kalau sudah di dalam frame 40 nanti tinggal ditempatkan ya. Geser sedikit aja, nanti di sini akan muncul keyframe ya. Kalau sudah tinggal kita gerakkan ya. 1 2 3, berarti 10 frame. 5 dulu ya, 5. Dia naik ke atas, kemudian 5 lagi dia geser ke kanan, 5 lagi dia geser ke bawah ya. Kemudian 5 lagi dia geser ke kanan, ke kiri. Kemudian 10 frame dia geser ke bawah. Oke ya. Nah ini pengaturannya seperti ini. Nanti aktifnya bisa Anda lihat ya, munculnya mulai dari itu ya. Nah kemudian jeda untuk visibility ya. Nah ini diatur di posisi frame 70 sampai 80 secara otomatis ya, karena kopian. Udah. Jadi ketika ini nanti kita jalankan, dia secara otomatis akan nampil bergantian. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya seperti itu. Oke. Jadi, ya, di copy lagi silakan. Tinggal tentukan aja di posisi berapa, berarti 80 ya. Nah, 80. Ini diklik Ctrl C Ctrl V. Nah, nanti muncul ya di sini. Ini di reset ya. Kemudian dari awal dulu ya, dari awal dulu. Ini kita gerakkan di posisinya. Kemudian di frame 80 baru kita gerakkan dikit aja ya. Naik dikit atau ke kiri sedikit lah ya. Nanti akan muncul keyframe secara otomatis. Nah kemudian tinggal diatur ya. 1 2 berarti 15 ya. 5 5 5 atau misalkan aja 10 10 10. Nah kalau 10 10 nggak mungkin ya. Berarti kalau 10 10 nanti bareng. Ada 2 pergerakan ini ya. 1 2. Oke, nggak apa-apa, kita coba ya. 10 naikkan ya, kemudian geser 10 sini, kemudian 10 sini ya. Oke. Nah dari posisi 100 ya, pergerakan 10 yang terakhir di sini nanti kita kopikan lagi nih untuk gerakannya ya. Ctrl C Ctrl V, di reset ya. Ini dipindah ke depan dulu untuk posisinya, mulai dari sini ya. Kemudian di frame 100 itu kita gerakkan dikit. Dah ya, geser aja lah. Baru 10 frame-nya dia ke
bawah ya. Setelah itu visibility-nya tinggal diatur, geser aja nih ya, gitu. Nah jadi dia nanti setelah muncul, nah hilangnya bareng ya. Nah itu ya, ini di dalam pengaturan pergerakan animasinya. Dah jadi 1, 2, 3, tinggal dilanjutkan untuk huruf-huruf yang lain ya. Ini. Kalau tidak pengen bareng tapi setelahnya ya, ini bergerak dulu baru setelah itu ini, berarti hal tersebut harus dimulai dari 110 ya, harus dimulai dari 110 dan berhentinya tidak di 120 tapi di 130 karena pergerakan ininya 10 frame ya. Berarti gini, nanti ini tinggal geser aja. Oke ya, nah ya itu. Kemudian kalau sudah, karena aktifnya mulai dari sini ya, untuk magic trail sparkle-nya kita geser, ini geser ke sini, ini geser ke sini ya. Kalau nggak digeser nanti dia tidak muncul ya. Nih, nah seraya hilang baru hilang ya. Nah, kenapa cuma sebentar? Karena live-nya di sini diatur visibility-nya ya, visibility-nya sebentar. Jadi ini geser aja kalau misalkan pengen dibuat lama ya. Atau 25 misalkan, boleh. Nah, ini geser dikit. Nah, bisa saja. Nah nanti di 130 baru mulai lagi. Nah itu kalau misalkan saja kita pengen membuat gerakannya ya, udah jadi. Nah ini untuk pergerakannya nanti di masing-masing huruf seperti itu ya, di masing-masing huruf pergerakannya seperti itu. Nah kalau sudah, kemudian ini nanti tinggal dihilangkan backgroundnya lagi. Jadi klik kanan ya, klik kanan di layar 0, kemudian background image-nya di remove ya. Oke, ini tetap ada gerakannya, 1, 2, 3, nah ya, tetap ada gerakannya. Nah kalau sudah ya, ini nanti tinggal di render, dijadikan movie ya, dijadikan movie untuk dijalankan atau diatur dengan gambarnya di dalam After Effects. Ini ya, prosesnya seperti itu. Jadi tinggal kita export saja ya. Ini save output, diklik pada bagian particle illusion-nya. Kemudian saya arahkan di my dokumen saja. Nah, kasih nama ini misalkan ya, save. Kemudian pastikan 100% 320 240 biar sama dengan gambarnya ya. Send back codec by radius. Keyframe every 30. Oke. Ya. Udah jadi ya. Sekarang tinggal kita buka After Effects untuk digunakan di sini ya, composition, new composition, custom. Ini pakai CS6 ya saya.
Kalau di CS5 pakainya desktop ya. 320. Lock aspek rasionya dinonaktifkan ya, 240. Kemudian square pixel ya. Oke, udah. Kita masukkan gambarnya dan klipnya ya. Klipnya tadi di library My Document ini. Kemudian gambarnya ada di FA2 ya. Nah, oke, gambar dulu atau komposisi AAA dulu ya, AAA dulu, kemudian gambarnya di bawah. Nah, klip gambar ya, jalankan. Nanti nggak bisa gabung karena memang defaultnya dia padat semua ya, solid semua, defaultnya solid semua, sehingga ketika pengen diatur supaya tidak solid ya, di sini nanti kita ini project settingnya keliru. Komposisi settingnya ini tidak 30 frame tapi tidak 30 second ya, tapi berapa tadi, 6 second, 7 lah ya, mau 7 second. Oke, nah nggak terlalu panjang ya. Oke. Bentar, komposisinya 8 aja biar aman. 180 ya tadi ya. 230 dibagi 60 berarti 78 ya, bener 8 ya. Oke. Nah. Ya. Aman 8 second ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini telah dimasukkan semua, kemudian di sini nanti tidak bisa menyatu ya. Jadi harus diatur blendingnya. Jadi tinggal diklik kanan, kemudian blending mode, dipilih add ya. Udah jadi. Nah, itu untuk pergerakannya ya. Nah, pergerakannya karena sudah jadi, kemudian yang berikutnya tinggal kita atur maskingnya ya. Nah, maskingnya ini yang agak lama. Jadi diperbesar aja dengan menggulung atau dengan men-scroll dari tombol mouse-nya yang tengah ya. Kalau sudah, kita klik pada gambar soal, kemudian ditambahkan masking kotak ya. Nah, ini saya tambahkan kotak kecil aja awalnya ya. Kalau sudah, tinggal diatur masking shape-nya ya, masking padnya ya. Ini tinggal diatur sesuai pergerakan dari light-nya atau sinarnya atau cahayanya tadi ya. Jadi ditambah keyframe dulu, diaktifkan toggle animation-nya. Kalau sudah, digerakkan. Nah, sampai sini turun, dia bergerak ya. Double klik, klik, ini digeser. Oke ya, udah. Jadi nanti dia bergerak nih ya. Nah ya, sampai sini digeser lagi ya. Nah, karena titiknya ini perlu tambahan, maka kita bisa menggunakan yang pen tools ya. Pen tools, add vertex tools, ini tinggal diklik di sini ya.
Kemudian klik lagi di sini untuk pergerakannya. Kalau sudah pilih selection tools, ini tinggal digeser ke bawah. Ya. Sampai mana? Ya, sampai sini misalkan. Ya, silakan. Ini juga sama. Nah, geser ke bawah. Intinya hurufnya kelihatan lah ya. Maka nanti dia akan berjalan sesuai dengan posisinya ya. Nah, mengikuti gerakan cahayanya ya. Nah kalau sudah kemudian nanti sampai sini, nah ini ya, ini kita atur lagi maskingnya, tambah titik ya di sini. Kemudian di sini, nah ini tinggal kita gerakkan. Kalau nggak memungkinkan ya tambah lagi. Ini, ya, udah. Ya. Kemudian terakhir, nah ini. Hilang, bergerak ke atas ya. Ini dulu lah, tambah titik, kemudian digerakkan ya ke atas ya. Oke. Kemudian digeser lagi. Oke, sampai hilang. Tinggal ditambah. Nah, pengaturan maskingnya seperti itu ya. Ini sini. Oke. Kita coba lihat lagi ya pergerakannya untuk yang huruf G. Nah ya, sudah mengikuti pergerakan dari objeknya ya. Sudah mengikuti pergerakan dari objeknya. Berarti dari sini sudah tidak ada masalah ya, sudah tidak ada masalah, sudah selesai seperti yang diinginkan. Nah kalau misalkan saja pergerakan maskingnya pengen dibuat halus, tidak terlihat seperti potongan gini ya, ini kita bisa menambahkan feather ya, jadi feathernya dinaikkan aja. Nah ini untuk mentransparansi pada bagian-bagian tertentu dari gambarnya ya. Nah jadi supaya tidak terlihat seperti garis potongan ya, supaya dia terlihat mengikuti cahayanya ya. Nah ini, nah, ya, itu, udah. Jadi diklik aja di luar ya, klik untuk menghilangkan maskingnya. Kalau sudah di play, nah maka akan jadi satu gerakan seperti yang kita sudah atur di dalam emitter dan maskingnya ya. Nah ini di dalam pengaturannya seperti itu. Jadi masking yang ada di dalam After Effects itu bisa dianimasikan dengan mengatur gerakan-gerakan seperti yang kita inginkan ya. Jadi cukup powerful juga ya, cukup baik ya di dalam pengaturannya. Nah untuk yang lain juga sama, jadi nanti tinggal kita atur mulai dari posisi mana di sini muncul ya. Nah ini ya, ini nanti kita tambahkan masking pada gambar soalnya ya, buat masking baru. Nah nanti ada masking 1, ada masking 2 ya.
di gambar soalnya itu. Nah gitu ya. Nah ini masking 1 tutup, masking 2 kita buka, aktifkan toggle animation pada mouse pad-nya ya, mouse pad-nya. Udah, tinggal kita gerakkan. Nah sampai sini ya, ini nanti mengikuti. Double klik di dalam maskingnya, kemudian tinggal kita tarik ke atas. Nah, ya itu. Nah ini di dalam pengaturannya seperti itu. Double klik. Nah ini tinggal kita tentukan aja thread. Nah sini ya, tinggal kita ubah 1 kemudian nanti tinggal digeser. Ini tinggal digeser. Nah modelnya seperti itu ya. Tuh ya. Nah sampai sini ya, tinggal ditambah keyframe lagi, tambah node ya, node dari maskingnya, klik ya. Nah kemudian tinggal digeser lurus-lurus saja, nggak apa-apa ya, nggak usah miring-miring. Nah ini misalkan boleh, silahkan ya. Nah ini untuk pengaturan masking, ke atas lah ya. Kemudian tinggal ditambah lagi ya. Ini sudah, geser. Nah ini tinggal diatur. Penguncinya ya, yang digerakkan udah ya. Nah ini di dalam mengatur gerakannya ya, udah jadi. Nah ini kalau kita pengen membuat seperti yang pada project tag kemarin ya, project UTS kemarin, ditutup, diklik di luar untuk menghilangkan garis maskingnya, tinggal dicoba. Nah ya, secara garis besarnya seperti itu ya. Nah ini untuk pengaturan di dalam pembuatan project UTS ya. Jadi menggunakan masking di dalam After Effects berdasarkan gerakan dari emitter yang ada atau yang diatur dari particle illusion ya. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan project tag masking seperti yang kemarin sudah Anda coba buat dalam UTS ya. Baik, sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Silakan bagi yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan materi pada sore hari ini. Bisa disampaikan di dalam live chat untuk segala pertanyaan dan komentar ya, silahkan. Nanti akan saya tanggapi berkaitan dengan pertanyaan yang Anda sampaikan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Untuk pembahasan tentang penggunaan masking ya. Penggunaan masking atau implementasi penggunaan masking di dalam pembuatan efek movie dengan menggunakan particle illusion dan After Effects ya, itu. Baik, saya closing untuk materi hari ini. Demikian dari penggunaan masking ya, implementasi penggunaan masking yang ada di dalam materi film dan animasi 1, film dan animasi 2 ya. Berkaitan dengan proyek UTS yang kemarin sudah Anda kerjakan ya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memberikan manfaat, menambah pengetahuan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian. Untuk materi hari ini saya akhiri dulu. Selamat sore, terima kasih telah mau bergabung di kuliah hari ini.